Oke, silakan Karina. Oke, terima kasih. Nomor satu, perbedaan konsep dalam teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin. Untuk yang teori evolusi, sebenarnya kata kuncinya cuman gampang. Kalau Lamarck, kata kuncinya adaptasi. Jadi evolusi terjadi karena proses adaptasi. Itu kalau Lamarck. Kalau Charles Darwin, kata kuncinya evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Jadi jawabannya perbedaan konsep dalam teori evolusi Lamarck dan Darwin ya cari aja jawabannya yang Lamarck tentang adaptasi, kalau Darwin tentang seleksi alam. Yang ada kata-kata adaptasi dan seleksi alam itu jawabannya cuman yang B saja. Seleksi alam ya. Jadi kalau udah Lamarck, kalau udah Darwin, pokoknya kata kuncinya Lamarck adaptasi, Darwin seleksi alam. Jadi cari jawabannya yang tentang adaptasi dan seleksi alam. Jadi satu jawabannya yang B. Oke, soal nomor 2, fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing. Memangsa benda asing. Kalau memangsa benda asing berarti kan ini hubungannya dengan proses penghancuran. Ya kan, dimangsa, dihancurkan, dimakan, sama aja. Ya, hancur. Berarti kalau hancur, pertemuan kemarin kan ini udah bilang kalau hancur, hancur itu bahasa biasanya. Kalau di biologi, hancur itu artinya kan lisis. Berarti organel selnya carinya nggak jauh-jauh dari kata-kata yang ada lisisnya. Jadi ini kan lisis. Jadi sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel adalah yang ada kata-kata lisisnya, lisosom. Ini pertemuan kemarin juga sudah dibahas. Kalau ditanya masing-masing fungsinya, ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Ini untuk sintesis protein. Terus kalau mitokondria kemarin hubungannya untuk bernafas, respirasi. Kemarin fungsi dari respirasi kan untuk menghasilkan energi. Jadi jawabannya silakan cari kalau mitokondria boleh respirasi, boleh penghasil energi. Kalau badan Golgi kemarin organ sekresi. Ini juga udah. Kemarin retikulum endoplasma juga sudah kan? Retikulum endoplasma dibagi dua kemarin. Kalau yang retikulum endoplasma kasar, ya yang kasar ini buat sintesis protein. Ini yang kasar kemarin. Kalau yang retikulum endoplasma yang halus, ini kemarin untuk sintesis lemak. Sintesis lemak, gitu kan? Jadi jawabannya nomor 2 yang D. Nomor 3, jamur merang Volvariella volvaceae yang tubuh buahnya dapat dimakan, membawa basidiosporanya pada bagian sporanya. Spora jamur merang itu namanya basidiospora, bagiannya di mana? Kalau kita tahu kan gambar jamur merang dia ada tudungnya gini kan bentuknya. Kurang lebih gambarnya begini, terus nanti bawahnya ada kayak gini. Terus nanti kalau kalau kita lihat di bawahnya itu kan dia ada kayak ruang-ruangannya gitu. Nah, ini bagian atas, ini bagian tudungnya. Terus sporanya adanya di mana? Sporanya adanya di bagian sininya. Di bagian, nah biasanya sporanya ada di bawah sini. Berarti jawabannya adalah yang di bilah bawah tudung. Jadi bukan di atas tudung, kalau di atas kesannya di atas gitu ya. Bukan di tengah batang, pangkal batang, tidak ada batang. Jamur kan nggak ada batangnya ya. Ini yang ada batang-batangnya udah pasti salah nih. Tuh, ya kan? Kemudian berarti dia ngomonginnya adanya di tudung, berarti jawabannya yang di bilah bawah tudung. Jawabannya 3 yang B. Oke, itu jawabannya ini sih basidiosporanya. Basidiospora, ruangan tempat basidiospora, yang ruangan yang hitam-hitamnya ini, nih, ini ruangannya. Ruangannya namanya basidium. Oke, nomor 3 jawabannya yang B berarti. Nomor 4, hal berikut yang tidak terkait dengan bioteknologi rekayasa genetika yang mana? Rekayasa genetika, ini nama lainnya, kalau kalau nggak ketemu rekayasa genetika, itu nama lainnya DNA rekombinan. DNA rekombinan. Contohnya, ini pada saat proses pembuatan, misalnya pembuatan hormon insulin.
hormon insulin. Oke, hormon insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ini dihasilkan oleh pankreas manusia. Pankreas manusia. Nah, kalau seseorang pankreasnya rusak, oke, kalau seseorang pankreasnya rusak sehingga tidak bisa menghasilkan hormon insulin, jadi kalau tidak ada insulin, maka manusia tersebut menderita penyakit kencing manis kan, diabetes mellitus, kalau tidak ada insulin atau kencing manis. Nah, caranya gimana? Biar dia tetap punya insulin, caranya adalah disuntik dari luar. Kita pernah dengar kan kalau ada orang suntik insulin? Nah, berarti insulin itu dibuat dari luar. Bikin insulin pakai teknik apa? Bikin insulin di luar pakai teknik yang namanya rekayasa genetika atau nama lainnya DNA rekombinan. Nah, bikin insulin DNA rekombinan caranya gimana? Berarti caranya si gen dari pankreas manusia yang menghasilkan insulin itu harus kita potong, kemudian harus kita sambung dengan DNA bakteri. Nanti DNA-nya dimasukin ke dalam bakteri, jadi dipotong kemudian disambung. Nah, berarti kita butuh enzim buat memotong si DNA pankreas manusia. Jadi, yang dibutuhkan pertama adalah enzim yang untuk memotong DNA. Enzim untuk motong DNA ini namanya enzim endonuklease restriksi. Nuklease restriksi. Ini buat motong. Oke, jadi DNA manusia yang ada di pankreas itu akan dipotong sedikit ya. Kita akan ambil DNA pankreasnya. Kemudian DNA pankreas manusia itu harus kita gabungkan dengan DNA bakteri. Jadi kita harus punya enzim yang untuk menyambungkan DNA pankreas manusia dengan DNA bakteri. Nah, enzim yang digunakan untuk menyambung DNA antara si manusia sama pankreas, ini kita namanya enzim ligase. Gitu caranya. Jadi potong, kemudian disambung dengan bakteri. Baru nanti hasilnya digabungkan, dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Nah, kita tunggu si bakterinya reproduksi. Kalau bakterinya reproduksi, nanti si insulinnya yang dihasilkan makin banyak, makin banyak, makin banyak, tinggal kita panen. Intinya seperti itu, ya. Cuman, ada cumannya nih. Waktu DNA si manusia dimasukin ke dalam DNA-nya bakteri, DNA manusia itu dianggap benda asing sama si DNA bakteri. Otomatis harus ada yang bawa. Nah, pembawa gen asing yang berfungsi sebagai pembawa gen asing, jadi pembawa si DNA manusia masuk ke dalam bakteri, kita butuh yang namanya vektor. Vektor itu disebut sebagai plasmid. Jadi kita butuh enzim pemotong, enzim penyambung, pembawa gen asing, itu namanya vektor. Atau kita nyebutnya si plasmid. Oke. Nah, gabungan DNA. Nih, kalian tambahin di bawahnya. Kalau udah digabung, DNA pankreas manusia yang sudah digabung dengan DNA bakteri, inilah yang disebut sebagai DNA rekombinan. Gitu. Caranya cuma seperti itu. Oke? Ya. Jadi kalau gitu jawabannya yang tidak terkait. Yang tidak terkait. DNA ligase kita punya, ya kan? Buat nyambung. Kemudian DNA rekombinan kita punya. Hasil sambungannya itu namanya DNA rekombinan. Restriksi kita punya buat nyambung. Plasmid kita punya untuk sebagai gen pembawa atau vektor pembawa gen asing. Jadi yang tidak berhubungan dengan teknik rekayasa genetika, jawabannya peptidoglikan. Kalau teman-teman bingung, peptidoglikan itu penyusun dinding sel bakteri. Oke, ini penyusun dinding sel bakteri. Udah, jadi nggak ada hubungannya dengan teknik rekayasa genetika. Jadi nomor 4 jawabannya E. Kalau ada yang tanya, kenapa harus disambungin sama DNA bakteri, Kak? Gitu. Kan DNA, kalau insulin dihasilkan oleh pankreas manusia. Oke, kenapa harus disambunginnya ke bakteri? Bukan ke jamur, bukan ke ayam, bukan ke gajah.
Alasannya karena bakteri itu reproduksinya lebih cepat dibandingkan makhluk hidup yang lain. Jadi misalnya kalau manusia sekali reproduksi membutuhkan waktu 9 bulan untuk hamil. 9 bulan baru keluar anaknya satu. Berarti kalau kita panen pankreas dari manusia cuma dapat satu. Sedangkan kalau bakteri dalam 1 jam, bakteri itu bisa membelah menjadi beberapa kali. Jadi dari satu bisa sampai 10 langsung bakteri. Bayangin aja kalau satu misalnya membelah jadi 10 dalam waktu 1 jam. Otomatis insulin yang dihasilkan pasti akan lebih banyak. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa pakai bakteri? Karena bakteri reproduksinya lebih cepat. Semakin cepat maka hasilnya semakin banyak. Ya, itu alasannya. Jadi nomor 4 jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang nomor 5. Oke, soal nomor 5. Jaringan berikut termasuk silinder pusat akar tumbuhan dikotil. Waktu pertemuan kemarin kan kita udah bahas tuh ya, gambar akar tumbuhan dikotil kurang lebih. Gambarnya kan kayak gini nih kemarin. Kalau yang lupa. Akar tumbuhan dikotil. Jadi bikin lingkaran lagi. Terus nanti tengahnya bentuknya kasih kayak bintang. Gitu kan? Luarnya dikasih rambut-rambut. Ini kemarin sebenarnya udah dibahas. Nanti lingkarannya ada lingkaran yang di luar bintang. Tuh, ada lingkaran yang di dalam bintang. Nah, itu kan kemarin kan kita bahasnya. Bagian paling luar, ini kemarin namanya epidermis. Bagian yang di tengah yang kosong, ini namanya korteks. Yang di sini, ini namanya endodermis. Nah, di dalamnya itu yang disebut sebagai silinder pusat. Jadi, Kanina kasih pakai ini aja ya, pakai garis-garis kuning ya. Jadi yang di dalam garis kuning itu namanya silinder pusat. Kenapa nggak Kanina tulis? Karena aslinya silinder pusat itu nggak ada batasnya. Nggak kelihatan batasannya. Nah, jadi yang di dalam dari si warna kuning inilah yang disebut sebagai silinder pusat. Kebayang kan? Nah, yang ditanya yang termasuk silinder pusat tapi kecuali di dalam silinder pusat tuh ada apa aja? Nih, ini namanya, yang di bagian luar ini namanya floem. Oke, floem. Kemudian yang kayak bintang, yang warnanya hitam ini, yang bintang ini namanya cambium. Terus yang bulat-bulat di dalam yang warnanya hijau, nih karena tadi kemana ya? Ke sini aja deh. Ini xilem, gitu ya, kebayang ya. Terus lapisan dari nih, kan ini ambil yang kuning-kuning aja deh. Nah, yang kuning-kuning ini namanya perisikel. Perisikel itu lapisan terluar dari stele. Kak, stele apa Kak? Stele itu silinder pusat. Ya, silinder pusat itu nama lainnya stele. Oke, jadi yang termasuk silinder pusat. Jadi di silinder pusat di dalam yang kuning ada apa? Ada perisikel, ada floem, ada cambium, ada xilem. Berarti yang bukan, yang kecuali jawabannya endodermis. Selain endodermis apa Kak? Pokoknya di luar yang kuning. Jadi bisa epidermis, bisa korteks, bisa endodermis. Yang warnanya biru-biru di gambar. Itu yang di luar silinder pusat. Oke, paham ya? Jadi yang tidak termasuk silinder pusat ya epidermis, korteks, sama endodermis. Dah, nomor 5 jawabannya yang B. Nomor 6 sekarang. Pernikahan antara wanita dan laki-laki yang keduanya berpenglihatan normal. Jadi gini, perempuannya, oke, ini lambang perempuan ya. Perempuannya dia bilang dia normal. Menikah dengan laki-laki yang katanya juga normal. Oke, terus dari pernikahan mereka lahirlah anak laki-laki yang buta warna. Jadi anak laki-lakinya buta warna. Oke, seorang anak laki buta warna dan 2 anak perempuan. Jadi 1 laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan berkelihatan normal. Jadi 2
yang perempuan itu normal. Pertanyaannya, orang tuanya itu seperti apa? Katanya dua-duanya orang tuanya normal. Kok tiba-tiba anaknya, laki-lakinya buta warna, dua perempuannya normal? Berarti, ingat, ini kan nih peristiwanya buta warna nih. Ya kan? Kalau peristiwa buta warna, teman-teman udah belajar kan waktu kelas 12? Rumusnya gini, perempuan normal itu rumusnya XX cara nulisnya. Ya. Terus perempuan buta warna, cara nulisnya X kasihin bintang, X kasihin bintang lagi. Terus ada perempuan yang normal, normal sih, tapi dalam tubuhnya ada gen buta warna. Kita nyebutnya perempuan carrier. Normal carrier. Normal tapi dia pembawa buta warna. Bintangnya satu aja. Gitu kan? Ini rumusnya. Oke, kalau laki-laki gimana Kak? Laki-laki normal, rumusnya XY. Laki-laki buta warna, X bintang Y. Itu rumusnya gitu. Laki-laki carrier ada nggak, Kak? Nggak ada. Jadi kalau penyakit buta warna dan hemofilia, laki-laki itu kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak sehat, ya pasti sakit. Jadi nggak ada laki-laki yang carrier. Nah, balik lagi ke soal sekarang. Ibunya normal, bapaknya juga normal. Dua-duanya ngaku normal. Nah, sekarang kalau laki-laki kan tadi normal ya cuma dua. Kalau nggak normal sakit. Dengan kata lain, laki-lakinya pasti normal. XY. Karena laki-laki kalau nggak normal ya sakit. Nggak ada lagi yang lain. Nah, perempuannya, oke, perempuan, ini ngakunya juga normal. Ya, kita lihat kalau ibunya benar-benar normal, XX, kan nggak mungkin anaknya ada yang buta warna. Padahal di sini jelas-jelas dibilang anak laki-lakinya buta warna. Tuh, ada anak yang buta warna. Jadi tidak mungkin ibunya normal. Dengan kata lain, yang normal banget nggak mungkin. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal adalah ibunya normal, tapi normalnya carrier. Carrier itu tetap normal ya. Berarti rumusnya X kasih bintang satu X. Gitu. Paham ya? Tinggal kita cek. Bener nggak Kak? Kalau gitu kita cek aja. Nih, kita cek pindahin ke bawah. Ibu normal carrier, X bintang X. Menikah dengan bapaknya normal, XY. Cara ngilanginnya gimana, Kak? Gampang. Ini ke sini. X bintang X. Terus ini ke sini. Kan? X, Y. Ini ke sini. X, X. Ini ke sini. X, Y. Gitu kan? Oke. Sebentar. Ini ke sini, ini ke sini. Oh, ini ada bintangnya, sorry. Ini ada bintangnya XY. X bintang X bintang Y, terus XX, XY. Tinggal kita lihat, ini perempuan bintangnya satu, berarti normal carrier. Ini nggak ada bintangnya, berarti ini perempuan yang benar-benar normal. Yang ini ada bintangnya satu, berarti laki-laki yang buta warna. Yang ini laki-laki normal. Coba dicek ke atasnya. Ada laki-laki buta warna? Ada. Ada laki-laki buta warnanya. Kemudian perempuan normalnya ada, ada. Normal di sini dia nggak bilang ya, bisa normal carrier, bisa normal yang sesungguhnya. Jadi jawabannya harus seperti ini. Oke, jadi kalau gitu jawabannya ibu carrier. Nah, ini jawabannya yang C. Kan tadi Kanina bilang nggak mungkin nggak ada ayah carrier untuk penyakit buta warna. Ini udah pasti salah. Oke, ya. Resesif. Kalau resesif itu pasti sakit. Sedangkan di sini dibilang antara wanita dan laki-laki yang berkelihatan normal. Nggak dibilang sakit kan ibunya, berarti ini udah pasti salah. Gitu. Ya. Oke. Ayah homozigot. Nah, nggak bisa. Ayah, kalau laki-laki nggak bisa homozigot ya, karena kan laki-laki lambangnya XY. Kalau homozigot itu ya XX, namanya juga homo, sama. Jadi nggak mungkin. Ya, karena laki-laki XY kromosomnya. Berarti jawabannya yang ibunya carrier. Kenapa nggak yang A, Kak? Ibu homozigot dominan. Kalau homozigot dominan, ibunya benar-benar normal. Padahal kan ibunya tadi normal carrier. Saya. Jadi nomor 6 jawabannya yang C.
Nomor 7 sekarang. Nomor 7 juga kemarin sudah waktu kita bahas, ingat? Respirasi aerob. Ini kemarin dilihat lagi catatannya. Pada respirasi aerob, oksigen berperan di bagian mana? Oke, ingat kemarin yang respirasi aerob? Respirasi aerob. Kita tulis deh di bawah yang kalau ada yang lupa. Nah, respirasi aerob kan kemarin tahapan pertama glikolisis. Ya kan? Nih, tahapan pertama respirasi aerob. Ini kemarin udah ada, buka lagi catatannya. Ada tahap pertama glikolisis. Tahap keduanya dekarboksilasi oksidatif. Tahap ketiganya kemarin siklus Krebs. Tahap keempatnya rantai transport elektron. Gitu kan ya kemarin ya? Oke, kemarin lihat lagi. Oksigennya berada di mana? Di glikolisis, kemarin ingat hasilnya 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP, sama 2 NADH. Itu hasilnya. Dekarboksilasi, hasilnya apa? 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Siklus Krebs hasilnya kemarin 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Transfer elektron kemarin hasilnya 34 ATP, kemudian ada oksigen, ketemu hidrogen, hasilnya H2O atau air. Berarti jawabannya oksigen berperan pada cari yang ada oksigennya. Ini kan oksigen. Makanya jawabannya jadi transport elektron. Gitu aja. Oke, 7 jawabannya yang D. Soal nomor 8. Hewan ubur-ubur adalah hewan yang memiliki apa? Oke, jadi gini, kalau ngomongin hewan, ini juga kemarin di catatan kemarin udah ada. Jadi memang catatan kemarin masih bisa berfungsi untuk banyak soal gitu ya. Oke, gini. Oke, yang ini sebentar. Oke. Untuk soal selanjutnya, yang ini kalian hapus ya. Kita butuh tempat yang sedikit lebih luas. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, baiklah. Kalau kemarin kita ngomongin kingdom animalia, hewan kan? Nah, ingat-ingat lagi. Kalian tarik dulu. Oke. Kingdom animalia, dunia hewan, animalia, kemarin kita udah catat, dibagi jadi beberapa film kan? Film yang pertama ada yang namanya hewan porifera. Porifera. Ini hewan berpori. Kemarin seperti itu ya. Contohnya kemarin adalah si hewan spons. Itu yang pertama, porifera. Terus film yang kedua, ini 1, ini 2. Film yang kedua, Solenterata. Solenterata itu hewan berongga. Kemarin contohnya ubur. Terus yang ketiga ada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini cacing pipih. Kemudian yang keempat kemarin ada Nematelminthes. Nematelminthes ini cacing gilik. Terus yang kelima ada Annelida. Annelida ini cacing gelang. Terus yang keenam ada Mollusca. Mollusca itu hewan lunak. Bisa ya, contohnya siput gitu ya. Siput, bekicot itu hewan lunak, Mollusca. Terus yang ketujuh ada Arthropoda. Arthropoda nih hewan
yang punya kaki berbuku-buku atau beruas-ruas. Ini contohnya adalah serangga, insekta. Sekta. Yang kedelapan ada Echinodermata. Echinodermata kan hewan berkulit duri. Contohnya bintang laut. Yang terakhir, yang ke-9 adalah chordata. Chordata ini yang nanti termasuk kita kan, bertulang belakang ya. Chordata ini yang nanti termasuk vertebrata. Nah, kemarin kan kita udah belajar kayak gini kan, urutannya. Yang ditanya hewan ubur-ubur masuk ke mana? Ubur-ubur itu kan masuknya Solenterata, hewan berongga. Terus dia di sini kan ada kata-kata 3 lapisan embrional, 2 lapisan embrional. Ngafalinnya gimana? Ngafalinnya gampang kok. Hanya 2 yang di atas ini yang tubuhnya 2 lapisan. Jadi yang ini yang diploblastik. 2 lapisan. Sisanya ke bawah semua sudah triploblastik. Jadi mulai dari nomor 3 sampai nomor 9, dia sudah triploblastik. 3 lapisan tubuh. Gampang ya? Paham ya? Berarti cari jawabannya yang kayak gimana? Cari jawabannya yang ubur-ubur Solenterata. Nomor 2. Nomor 1 dan 2 termasuk diploplastik. Berarti cari jawabannya yang 2 lapisan. Berarti jawabannya bisa ini, 2 lapisan. Ya, atau enggak ini 2 lapisan. Yang ini udah 3, salah. Ini 3, salah. Oke, gitu ya. Oke, yang ada 2 lapisan. Kalau yang A kurang tepat karena nggak ada kata-kata 2 lapisan. Karena nomor 1 sama nomor 2 itu spesialisasi 2 lapisan, ya. Terus dia punya otak, apakah satu lagi dia punya saraf? Lihat deh. Semakin ke bawah, kenapa urutannya nomor 1 porifera, nomor 9 itu chordata, yang vertebrata, bertulang belakang. Alasannya, semakin ke bawah, maka hewannya itu semakin kompleks. Oke, makin ke bawah hewannya makin kompleks, makin ke atas hewannya makin sederhana. Sekarang balikin lagi. Apakah B atau E? Punya otak atau punya jaringan saraf? Solenterata itu termasuk yang sederhana. Kalau yang sederhana tidak atau belum punya otak. Jadi kalau otak itu udah kompleks, ya. Sederhananya apa, Kak? Sederhananya saraf. Kan otak itu merupakan sistem saraf. Tapi kalau udah punya otak berarti dia sudah maju, sudah kompleks. Jadi ini udah nggak mungkin nih yang otak. Oke, ya. Jadi dia punyanya apa? Saraf. Saraf punya, tapi otak belum punya. Jadi jawabannya yang E. Oke, jadi jawabannya yang E. Kalau yang A, sel otot dan sel saraf, sarafnya punya, tapi ototnya belum. Ya, jadi jawabannya 8E. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 9 sekarang. Nah, salah satu hasil transkripsi DNA adalah RNA struktural, yaitu apa? Yang kemarin juga kita udah pernah bahas kan proses sintesis protein, masih ingat? Sintesis protein. Proses sintesis protein itu terdiri dari 2 kan? Yang pertama 2 tahap, DNA akan bikin messenger RNA, atau kalau bahasa Indonesianya RNA duta, RNA D. Terus messenger RNA ini akan bikin protein. Gitu kan kemarin kan? DNA bikin messenger RNA, ini nama prosesnya transkripsi. Transkripsi terjadinya di inti sel, nukleus. mRNA bikin protein, ini nama prosesnya translasi. Terjadinya awalnya di sitoplasma dulu, baru nanti masuk ke ribosom. Gitu. Berarti jawabannya salah satu hasil transkripsi. Hasil transkripsi. Ya udah, hasil transkripsi berarti yang ini. Jawabannya. Messenger RNA atau nama lainnya RNA duta. Yang A jawabannya. Oke. miRNA ini nggak ada ya.
miRNA nggak ada, iRNA nggak ada. Kalau T sama R ada, ya. Tapi kenapa nggak T, Kak? Kalau T itu berperannya di sini. T itu sama yang R, T sama R ini berperannya di sini. mRNA dibantu oleh tRNA. Nih, ini tRNA dibantu oleh tRNA dan rRNA akan bikin protein. Jadi mereka berdua, T sama R, itu ngebantunya di tahap translasi, bukan di transkripsi. Jadi 9 jawabannya yang A. Nomor 10. Kerja saraf simpatik selalu berberlawanan dengan parasimpatik. Betul. Jadi kalau kita punya dua sistem saraf ya, kita punya dua sistem saraf. Yang pertama, saraf pusat. Nah, saraf pusat itu ada otak sama sumsum tulang belakang. STB, sumsum tulang belakang. Itu saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada yang bantuin saraf pusat, namanya saraf tepi. Tuh. Oke. Nah, saraf tepi itu banyak bagiannya. Salah satu komponen penyusun saraf tepi itu adalah saraf simpatik dan pasangannya parasimpatik. Nah, gampang nih. Simpatik, parasimpatik itu kerjanya pasti antagonis. Antagonis itu pasti berlawanan nih berdua. Contoh, kalau misalnya simpatik berfungsi untuk mempercepat denyut jantung, maka parasimpatik kerjanya memperlambat denyut jantung. Gitu ya. Gampang ya. Jadi kalau simpatik itu umum, jadi gini, karena banyak banget, cara gampangnya itu seperti ini, cara gampangnya. Simpatik, ya, saraf simpatik umumnya mempercepat, kecuali di bagian pencernaan. Paham ya? Jadi kalau pencernaan dia jadi lebih lambat. Parasimpatik umumnya memperlambat, kecuali di bagian pencernaan. Udah, itu cara cepat buat ngafalinnya. Oke, jadi simpatik umumnya mempercepat kecuali di bagian pencernaan. Kalau parasimpatik umumnya memperlambat kecuali di bagian pencernaan. Nah, kita jawab sekarang nomor 10. Simpatik selalu berlawanan. Iya, benar. Antagonis kan, berlawanan. Kerja saraf simpatik dan parasimpatik bekerja bersama-sama mempertahankan kondisi homeostatis tubuh. Keseimbangan. Homeostatis itu keseimbangan tubuh. Betul. Ya, kalau satu mempercepat, satu memperlambat. Nah, itu namanya seimbang kan? Berarti ini betul. Ya. Jadi ini keseimbangan. Oke, tinggal kita lihat berhubungan atau enggak. Kerja saraf simpatik selalu berlawanan dengan parasimpatik. Kenapa? Karena mempertahankan kondisi homeostasis. Iya, berhubungan. Berlawanan, mempercepat, memperlambat agar seimbang tubuhnya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 11. Ini juga sudah kemarin dibahas. Apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka akan terjadi apa? Kita buat gambarnya. Ini buat nomor 11. Ini ya. Jadi ini larutannya. Tadi dia bilang apa? Apabila sel darah merah dimasukkan, sel darah merah, berarti ini sel darah merah, kita masukin. Dimasukin ke larutan yang hipertonik, berarti luarnya hipertonik. Hipertonik. Sebentar. Hipertonik. Contoh hipertonik itu lebih kental kan? Misalnya air ditambahin gula 15% misalnya gitu. Nah, itu hipertonik. Maka yang terjadi apakah mengalami krenasi? Kemarin kan gini, kalau di luarnya hiper, karena kemarin Kanina udah bilang, kalau di luarnya hiper, maka di dalamnya jadi kebalikannya. Hipotonik. Oke, kalau di luar hiper berarti di dalam hipo. Bikin kebalikannya. Kalau di luar hipo berarti di dalam hiper. Udah ya, kayak gitu ya. Terus ingat kemarin, kalau udah ngomongin kayak begini, berarti kita ngomongin peristiwanya adalah osmosis. Osmosis itu peristiwa perpindahan air. Kemarin seperti itu, perpindahan air. Air itu pindah pasti selalu dari hipotonik ke hipertonik. Berarti yang di soalnya jadi kayak gimana? Berarti dari hipo ke hiper. Berarti hipo di dalam, hiper di luar. Berarti airnya akan keluar dari sel. Paham ya? Berarti air
keluar dari sel karena dari hipo ke hiper. Kalau airnya keluar, selnya kehilangan air, keluar, lama-lama selnya akan mengecil. Gitu. Kemarin Karina bilang kalau selnya sel hewan, mengecilnya sel hewan namanya krenasi. Kalau sel tumbuhan, nama peristiwanya sel tumbuhan yang mengecil, itu nama peristiwanya plasmolisis. Itu ya kemarin ya. Berarti balik lagi ke soal. Apabila sel darah merah itu kan berarti sel darah merah ini sel hewan ya. Kalau sel tumbuhan tuh misalnya bawang itu tumbuhan ya. Apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hiper, maka sel darah merah mengalami krenasi. Jawabannya benar. Ya, dia akan mengkerut kalau dimasukin ke yang hiper. Bawahnya, peristiwa osmosis merupakan perpindahan zat pelarut melalui membran semipermeabel yang membutuhkan energi. Betul atau salah? Osmosis, tadi ingat, yang pindah adalah air. Air itu adalah pelarut. Sampai sini benar ya? Kalau gula, garam itu terlarut ya, pelarut. Melalui membran semipermeabel yang membutuhkan energi. Gini, kalau dia bilangnya, jadi transport membran melewati membran sel ini dibagi dua. Ada yang disebut sebagai transport aktif, ada yang disebut sebagai transport pasif. Oke, kalau aktif ini dia butuh energi, kalau yang pasif tidak butuh energi. Terus osmosis masuk yang mana, Kak? Osmosis itu masuk yang pasif. Jadi pasif dibagi dua, difusi sama osmosis. Kalau yang transfer aktif contohnya banyak, misalnya pompa, natrium, kalium, terus peristiwa masuknya sesuatu, endositosis maupun keluarnya sesuatu, eksositosis. Oke, jadi yang keduanya osmosis perpindahan air sampai sini betul, melalui membran semipermeabel sampai sini juga betul, ya. Tapi yang bikin salah adalah ini. Membutuhkan energi, salah. Ini yang bikin salah. Kenapa? Karena osmosis transport pasif. Kalau pasif tidak butuh energi. Jadi benar salah jawabannya C. Oke, bisa ya? Nah, nomor 12 sekarang. Ekosistem di daerah persawahan merupakan ekosistem yang stabil. Oke, jadi gini. Dikatakan stabil tuh kayak gimana sih, Kak? Misal, Kanina bikin pemisalan gini. Misalnya ada ekosistem kolam ikan, ya, ekosistem kolam ikan sama ekosistem lautan. Kalau misal ekosistem kolam ikan depan rumah Kanina ambil ikannya sebanyak 20 ekor ikan, terus sama yang ekosistem lautan Kanina ambil ikannya sama-sama 20 ekor ikan, mana yang akan tidak berpengaruh sama sekali? Yang tidak berpengaruh pasti yang di lautan. Ya, di lautan kan ikannya banyak. Kalau Kanina ambil 20 tidak akan berpengaruh, masih banyak ikan yang lain. Tapi kalau ekosistem kolam ikan di depan rumah kita ambil 20, otomatis akan berpengaruh. Kan jumlahnya jadi sedikit. Oke, paham ya? Jadi ekosistem itu dikatakan stabil kalau keanekaragaman makhluk hidupnya itu besar di dalamnya. Oke, jadi semakin besar keanekaragaman makhluk hidup, maka semakin stabil ekosistemnya. Paham ya? Kuncinya itu, semakin banyak keanekaragamannya, maka semakin stabil. Sekarang, ekosistem persawahan. Sawah isinya apa sih? Ya sawah isinya padi doang kan? Ya, sawah isinya padi doang. Kalau dibandingkan sama hutan hujan tropis, isinya kan pohonnya macam-macam. Maka sawah tidak stabil. Oke, jadi ekosistem persawahan ekosistem yang stabil, ini jawabannya. Salah. Ada satu kunci lagi. Kalau ekosistem yang buatan manusia, ya, itu biasanya tidak stabil. Sawah, apalagi tadi kolam ikan, kemudian kebun, itu tidak stabil. Yang stabil itu biasanya adalah yang alami. Lautan, hutan, nah itu alami. Ya, jadi sawah stabil, jawabannya salah ya. Yang bawahnya, keanekaragaman tumbuhan di persawahan sangat tinggi. Ya, sawah isinya tadi ya
padi aja gitu kan, ya paling ada sedikit tanaman misalnya kacang gitu, tapi tidak akan banyak. Jadi kalau keanekaragaman sawah tinggi, salah. Oke, harusnya sawah keanekaragamannya ya rendah harusnya. Oke, jadi salah-salah jawabannya. Oke, oke gampang ya. Nomor 13. Generasi gametofit tumbuhan lumut punya ciri sebagai berikut. Kemarin juga sudah. Ya, ini juga sudah dibahas. Generasi gametofit tumbuhan lumut. Oke, gametofit tumbuhan lumut. Ingat kemarin? Gametofit itu yang di bagian atas. Oke, tumbuhan generasi gametofit cirinya. Ingat? Generasi gametofit kemarin, ingat-ingat lagi metagenesis tumbuhan lumut, buka lagi catatannya. Ya, gametofit tumbuhan lumut. Gametofit lumut itu adalah fase yang lebih dominan. Ingat ya, gametofit lumut itu fase yang lebih dominan. Kenapa disebut dominan kemarin? Karena punya 3 ciri utama. Yang pertama kemarin apa? Ukurannya besar, makroskopis. Kemudian warnanya hijau sehingga dia bisa fotosintesis. Satunya lagi dia bisa hidup berbulan-bulan, umurnya panjang. Nah, ya, jadi dikatakan gametofitnya dominan karena punya 3 ciri ini. Ya udah, tinggal dicari jawabannya yang 3 ini. Mampu fotosintesis, betul. 1 betul, 3 pasti betul. Yang namanya juga gametofit, penghasil gamet. Gamet itu adalah antheridium, ini gamet jantan. Archegonium, gamet betina. 1, 3 betul. Oke. Kemudian kromosomnya haploid. Ingat kemarin kalau gametofit pasti jumlah kromosomnya N. Oke, kalau gametofit pasti N. Kalau fase sporofit baru kromosomnya 2N. Oke, berarti susunan kromosomnya haploid N, ini juga betul. Nomor 4, protalium. Ingat, kalau lumut namanya protonema, bukan protalium. Kalau protalium itu punyanya paku, bukan lumut. Berarti nomor 4 salah. 1, 2, 3 jawabannya A. Oke, lihat lagi catatan kemarin tentang metagenesis lumut. Sudah ada semua. Oke, jawabannya A. Kita lanjut. Nomor 14. Nah, nomor 14. Hilangnya salah satu kromosom seks yang menyebabkan seseorang memiliki genotip X0 akan mengakibatkan penyakit genetik dengan karakteristik apa? Yang ini belajarnya di bab mutasi. Ya, saya tarik di sini. Babnya mutasi. Nanti akan berbagai macam sindrom. Ini pelajaran kelas 12. Oke, ini babnya mutasi. Sindrom. Nah, sindrom tuh dibagi. Yang pertama, sindrom yang terpaut autosom. Autosom itu kromosom tubuh. Oke, jadi nanti ada yang terpaut autosom, ada yang kedua, sindrom yang terpaut gonosom. Gonosom ini kromosom kelamin, kromosom seks. Nah, yang terpaut autosom apa aja, Kak? Yang terpaut autosom itu ada yang pertama, kita nyebutnya Down syndrome atau sindrom Down. Terus yang kedua ada sindrom Patau. Yang ketiga ada sindrom Edwards. Itu. Oke, Patau, Down, Patau sama Edwards. Ini rumusnya gimana? Kalau normal, ya kalau normal kan kromosom manusia gini. 44 kromosom tubuh autosom ditambah 2 kromosom kelamin. Kalau wanita kromosom kelaminnya XX, kalau laki-laki kromosom kelaminnya XY. Itu kalau normal. Jadi kromosom kita tuh jumlahnya 46, 44, 45, 46. Itu normal ya. Kalau kena sindrom Down, Patau sama Edwards, ya, dia nggak normalnya di mana? Nggak normalnya di sini. Dia kelebihan 1 kromosom di bagian depan. Jadi di sini jadinya bukan lagi 44, tapi jadinya 45. Tuh. Oke, jadi ini kalian tulisin deh normalnya.
Kalau normal itu cara nulisnya 44A plus kalau cewek XX, kalau cowok XY. Yang depan ini kromosom tubuh. Kromosom tubuh itu namanya autosom tubuh ya. Yang di belakang ini XX atau XY ini kromosom kelamin, seks atau namanya gonosom. Ya, kalau autosom tadi kromosom tubuh. Nah, jadi kalau sindrom Down, Patau sama Edward, dia nambah kromosom tubuhnya nambah 1 jadi 45. Terus bedanya apa, Kak? Bedanya antara Down, Patau sama Edward, kalau Down nambah satunya di kromosom nomor 21. Teman-teman bayangin, tadi kan ada 44. Nah, dari 44 jejer itu dia nyelip satu, ketambahan satu di nomor 21. Itu kalau Down. Kalau Patau nyelipnya lagi di kromosom bisa 13, 14, 15. Pilih salah satu. Kalau Edward tuh kalau nggak 16, 17, 18. Oke. Nah, ciri khasnya gimana? Ciri khasnya sebenarnya macam-macam ya. Ciri khasnya macam-macam. Tiap sindrom beda. Cuman Kanina kasih secara umum ya. Secara umum yang namanya terkena sindrom pasti yang pertama keterbelakangan mental. Oke ya. Yang pertama pasti keterbelakangan mental. Yang kedua, kecerdasan di bawah rata-rata. Itu udah pasti. IQ atau kecerdasannya di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga, biasanya umumnya steril. Steril itu berarti kalau di laki-laki testisnya tidak bisa menghasilkan sperma. Atau kalau di wanita ovariumnya tidak bisa menghasilkan ovum. Oke, jadi tidak bisa menghasilkan keturunan. Jadi itu 3 ciri umum dari sindrom. Keterbelakangan mental, kecerdasan di bawah rata-rata, dan biasanya steril. Ya, jadi tidak bisa menghasilkan sperma maupun ovum. Oke, itu yang autosom. Sekarang, di pertanyaannya udah jawab pertanyaan apa belum? Belum. Karena ini hilangnya kromosom seks. Berarti kita harus masuk yang terpaut gonosom. Yang terpaut gonosom ini dibagi lagi. Yang pertama, ada sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs ini khusus pada laki-laki ya. Ini Kanina kasih tanda. Ini khusus laki-laki. Kalau yang autosom bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau yang ini Jacobs khusus laki-laki. Laki-laki kan normal lagi nih. 44A plus XY. Kalau sindrom Jacobs jadi gimana, Kak? Kalau sindrom Jacobs dia ketambahan 1Y. XYY. Ciri khasnya gimana? Karena terlalu banyak Y-nya, terlalu banyak kromosom laki-lakinya, jadinya dia agresif kriminal. Ya, jadi perilakunya agresif tapi mengarah ke kriminalitas. Ya, itu sindrom Jacobs. Terus ada lagi masih di laki-laki namanya sindrom Klinefelter. Ini masih laki-laki nih. Kan tadi kalau normal laki-laki 44A plus XY gitu kan? Nah, kalau si Klinefelter itu laki-lakinya ketambahan 1X. Jadinya XXY. Laki-laki apa perempuan, Kak? Tetap laki-laki karena ada Y-nya. Jadi jenis kelamin laki-laki tapi ciri kelamin sekunder wanitanya keluar. Misalnya, kalau wanita kan kalau udah menstruasi suaranya melengking gitu ya. Suara melengking, kemudian pinggul membesar. Nah, kayak gitu. Tapi jenis kelaminnya tetap laki-laki. Cuman ciri perempuannya aja yang keluar. Oke, itu Klinefelter. Yang ketiga namanya, ini untuk wanita, sindrom Turner. Ini buat perempuan. Kalau perempuan kan normalnya 44A plus XX. Kalau dia gimana, Kak? Kalau dia kehilangan 1X, jadi tinggal 1X-nya. Boleh nulisnya X doang, boleh juga ditulisnya jadi X0. Bukan XO ya, itu 0. X0 itu berarti kehilangan 1X. Gimana tuh, Kak? Tetap wanita, tapi malah ciri kelamin sekundernya nggak muncul. Jadi suaranya nggak melengking, nggak menstruasi, pinggulnya nggak membesar gitu. Oke? Jadi malah kehilangan. Satunya lagi, sindrom meta female. Nah, ini udah pasti perempuan. Atau sindrom wanita super. Sindrom wanita super jadinya 44A plus, harusnya kan XX ya. Dia jadi triple X. Jadi wanita super dong, Kak. Ya, wanita super tapi tetap hampir sama dengan si Turner. Keterbelakangan mental, ciri khas wanitanya nggak keluar, nggak menstruasi, ovarium yang nggak berfungsi, dan lain-lain. Ya, oke, berarti ini jawabannya nomor 14 yang mana, Kak? Kan dia menyebabkan hilangnya
satu kromosom seks, jadinya dia X0. Berarti ini maksudnya adalah sindrom Turner. X0. Nah, sindrom Turner cewek apa cowok? Di sini Kanina kasih lambang cewek kan? Berarti nomor 1. Betul. 1 betul, 3 pasti betul. Leher bersayap itu maksudnya lehernya kelebihan daging ya. Jadi bukan daging, maaf. Kelebihan kulit. Jadi kayak seperti ada kulitnya yang lebih di bagian leher gitu ya. Ke leher bersayap. Kemudian biasanya kalau sindrom-sindrom ini pasti terjadi gigantisme biasanya. Gigantisme itu tumbuh raksasa. Walaupun nggak besar-besar banget ya, tapi setidaknya dia lebih tinggi gitu dibandingkan yang normal. Oke, berwajah mongoloid, mohon maaf, yang berwajah mongoloid itu biasanya yang autosom. Mohon maaf teman-teman mungkin pernah melihat orang dengan Down syndrome, wajah penderita Down syndrome itulah yang disebut sebagai berwajah mongoloid. Ya, oke. Jadi wajah penderita Down syndrome itu berwajah mongoloid kita menyebutnya. Ya, jadi yang mongoloid ini yang Down syndrome, bukan yang si Turner. Jadi jawabannya hanya 1, 2, 3 yang A. Oke ya. Terakhir nomor 15. Pada urin normal terdapat apa? Kemarin ini juga udah kita bahas waktu pembentukan urin. Ya, coba dilihat lagi catatannya. Yang tidak boleh ada, ya, yang tidak boleh ada di urin. Tidak boleh ada di urin normal. Itu ada 3 kan? Yang nggak boleh ada. Pertama, nggak boleh ada darah. Di catatan kemarin. Yang kedua, tidak boleh ada protein di urin normal. Yang ketiga, nggak boleh ada gula. Nanti jadinya diabetes kencing manis. Ini yang tidak boleh ada. Terus, urin normal itu isinya apa, Kak? Urin normal itu isinya sama seperti keringat isinya. Jelas yang pertama, air. Yang kedua, sama kayak keringat ya, asin. Berarti dia mengandung garam. Terus yang bikin urin, urin bau gitu ya, itu adalah urea. Ini yang harus ada. Kalau mau tambahin vitamin gimana, Kak? Boleh. Di sini boleh tambah vitamin. Tapi kan tergantung. Kalau lebih dikeluarin, kalau lebih nggak lebih ya enggak gitu ya. Jadi kalau vitamin itu opsional. Tapi kalau yang utamanya harus ada air, garam, dan urea. Kalau gitu tinggal kita cari jawabannya. Pada urin normal, urea betul, 1 betul, 3 pasti betul. Protein nggak boleh ada. Gimana dengan kreatinin? Ya tadi, boleh tambahin kreatinin. Ya, jadi urin yang normal isinya ya air, garam, sama urea. Itu yang komponen utamanya aja. Kalau komponen tambahannya silakan tambahin vitamin C gitu ya. Apakah semua vitamin, Kak? Enggak. Yang keluar lewat urin itu hanya vitamin C. Kalau vitamin yang lain tidak. Ya. Oke. Kemudian kalau tambahannya kreatinin ini apa ya? Nyebutnya ya. Produk limbah metabolisme otot. Jadi waktu otot kita bekerja, waktu otot kita berkontraksi, nah itu ada zat yang namanya kreatinin. Kreatinin itu ya namanya juga limbah ya, berarti tidak terpakai. Jadi dia bisa dikeluarkan lewat urin. Oke, jadi memang harus dikeluarkan ya bahasanya ya. Karena limbah makanya harus dikeluarkan. Yang kreatinin ini benar. Limbah udah nggak kepake harus keluar gitu ya. Untuk apa lagi nggak ada fungsinya gitu ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3, jawabannya A aja. Oke, selesai nomor 1 sampai nomor 15. Terima kasih.